Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Azwar Beton. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan video saya yang kemarin, dimana video kita yang kemarin itu sudah masuk di bagian ke-8 dan sekarang kita masuk ke bagian 9. Di bagian 9 ini kita akan membahas mengenai fragmen. Fragmen yaitu adalah bagian terkecil dari sebuah activity untuk menampilkan halaman lain di dalam activity itu. Contohnya kalau di HTML kayak gini, kita menggunakan frame, ada namanya stack frame. Kita menampilkan sebuah halaman, bisa kita tampilkan di YouTube di halaman kita, ya. Jadi contohnya kayak frame, namanya frame. Untuk di Android Studio namanya fragment. Di fragment ini kita akan menggunakan namanya tab. Oke. Bisa menggunakan bottom navigation dan bisa menggunakan tab. Di pembelajaran ke-10 nanti kita gunakan bottom navigation dan sekarang ini kita gunakan dahulu tab. Oke. Jadi saya buka dulu tab. Saya beri namanya itu tab layout ya. Oke, saya finish. Sambil menunggu proses buildingnya selesai, kalau teman-teman ingin mengupgrade harddisk teman-teman menjadi SSD, saya punya jualan di Tokopedia. Nama toko saya itu Azwar Halimo. Di sini saya menyediakan berbagai macam RAM dan SSD dan masih banyak produk lain yang belum sempat saya upload. Untuk SSD saya menyediakan berbagai ukuran, ada yang 120 GB, 250, 450 dengan merek Vigen. Karena merek Vigen adalah merek yang paling murah tapi bagus. Alhamdulillah saya pakai Vigen sudah 3 tahun lebih. Oke, saya gunakan Vigen yang ini 480 GB dan saya juga menggunakan RAM yang DDR3. Ini ya 8 GB. Untuk Vigen kita sudah banding dengan namanya KD. Jadi skid ini manfaat tujuannya yaitu atau fungsinya yaitu untuk menggantikan CD-ROM kalian dengan harddisk ya. Jadi nanti harddisk kalian dipasang di sini dan si SSD ini kita gantikan ke harddisk. Oke. Kita lanjutkan ke tutornya. Di sini sudah ada satu buah layout. Karena kita ingin buat tab, jadi di sini saya ingin hilangkan dulu default toolbarnya ketika kita running. Kemudian value, resource, value dan style kita ganti jadi no action bar. Oke, ini. Oke, sudah oke. Saya hilangkan. Kemudian saya ingin buat sebuah color, string color. Kita tulis warna putih itu FFFF di ini ya, di color masih di value. FFF 6 kali, saya ganti warnanya jadi warna putih. Oke, sudah siap. Kemudian kita siap mainkan layoutnya. Oke. Di sini sudah ada constraint layout. Saya hapus saja. Saya ingin gunakan linear layout dengan orientasi yaitu adalah vertikal. Kemudian saya akan buat sebuah toolbar baru karena toolbarnya sudah hapus. Kenapa saya hapus? Karena saya ingin mengcustom toolbarnya. Jadi saya harus buat toolbar yang baru lagi. Match parent wrap content. Oke. Dan saya tambahkan text di dalamnya, match parent wrap content. Dengan teks adalah latihan fragment tab fragment ya. Tab fragment. Oke. Dan saya kasih ke tengah. Gravity-nya center. Oke, makanya saya custom dia, saya hapus toolbar bawahnya, saya gantikan dengan text view ini. Oke, saya kasih ke tengah. Kemudian saya kasih background, saya gunakan color yang sudah ada, primary color ini, primary color dark. Kemudian colornya saya ganti untuk teksnya menjadi warna putih yang sudah kita buat tadi ya sebelumnya. Kemudian di sini ada ketidaksamaan margin antara kiri dan kanan, jadi saya sesuaikan, saya tambahkan margin kanan, margin right sekitar 18 dp ukurannya, SP saja ya. Spasial di pixel. Oke. Sudah ada di sini. Kemudian kita buat tabnya. Karena tabnya kita coba tab layout. Tab layout belum ada di sini.
Oke, belum ada. Jadi kita harus tambahkan dulu untuk library-nya. Kita tambahkan saja di palet. Kemudian kita cari di sini tab layout. Di sini library-nya belum diimport untuk tab layout. Dia menggunakan material design kalau saya tidak salah. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menambahkan desain di Gradle ini, menambahkan sebuah library tambahan. Cukup kita ini sudah ada tombol download. Tinggal kita add saja. Nanti si Android Studio akan memilih library yang sesuai dengan versi aplikasi kita. Oke. Nanti dia akan menambah sendiri ini. Sudah tambahkan nanti implementasinya ini material design ini. Oke, Google Android bla 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 bla. Kita lanjut ke main activity-nya. Saya tambahkan tab layout, sudah ada ya. Ini tab layout. Kemudian ukurannya match parent dengan high wrap content. Kemudian saya tambah untuk item tabnya di sini. Saya hilangkan dulu ini dan kayak gini. Saya tambahkan jadi tab item ini match parent wrap content dengan teksnya, yaitu adalah misal saya kasih nama tab 1. Oke. Kemudian saya copy saja. Saya paste 2, 3 dan saya ganti jadi saya copy, saya paste. Ini tab 2 dan ini adalah tab 3. Oke, jadi kayak gini tabnya ya. Kemudian saya beri ID. ID-nya yaitu adalah misal tab ya, tab layout atau tab saja. Kemudian untuk fragmennya karena kita ingin melakukan slide, ketika kita slide dia akan membuka activity lain atau fragmen lain, maaf. Saya tambahkan di sini view pagar. Oke, ini dengan match parent sebagai width-nya dan height-nya match parent juga. Kemudian kita beri ID, ID-nya yaitu adalah view pagar. Oke, kayak gini. Oke. Kemudian karena kita ingin menggunakan fragment, saya keluarin dulu ini saya keluarin karena sudah tidak dipakai lagi, tidak dipakai. Saya ingin buat fragment, caranya sangat mudah karena kita gunakan ada 3 buah tab, jadi kita buat 3 buah fragment sederhana. Saya buat dulu pertama adalah saya buat dulu layoutnya di sini. Karena pengertian fragment tadi yaitu satu buah fragment, satu buah activity bisa memuat lebih dari beberapa fragment. Oke. Jadi kita buat dulu beberapa layout di sini. Nanti layout ini kita akan tampilkan di activity. New ini layout driver, layout tadi. Sorry saya ulang ya. Saya kurang konsen. New, kemudian layout, new, layout resource file. Kemudian untuk namanya saya kasih namanya fragment 1 misal. Ini saya kasih constraint saja. Dan oke. Kemudian saya ke split code. Saya tulis text view match parent wrap content. Kemudian teksnya yaitu adalah fragment 1. Oke. Kemudian saya kaitkan layoutnya, saya bawa dulu ke tengah, saya kaitkan ke atas dan ke bawah biar ada di tengah. Kemudian saya tambahkan gravity center. Oke, sudah ada di sini. Ada tulisan fragment 1. Jadi si layoutin saya copy saja dan saya paste lagi fragment 2. Kemudian fragment 3. Jadi saya ganti dulu ini jadi fragment 3. Oke. Teksnya fragment 3. Kemudian ini jadi fragment 2. Oke, sudah siap fragmennya. Kemudian saya keluarkan karena sudah tidak dipakai lagi. Kemudian saya buat dulu fragmennya lagi. Script, misal kita nama fragment 1 untuk Java-nya. Saya extend ke fragment ini. Ada 2 fragment nanti, ada yang tipe tanpa Android X dan yang menggunakan Android X. Kalau teman-teman gunakan versi yang default Android X ini, jadi kita tambahkan Android X. Oke.
Kemudian kita tekan Ctrl O di sini untuk implementasi metode apa saja yang digunakan di fragment, tekan Ctrl O. Kemudian kita cari on create ini on create view yang ada inflectornya ini. Oke, saya klik, nanti dia akan tampil di sini. Dan saya buat dulu view-nya. View. Oke. Kemudian kita inflator. Inflate. Yang di inflate adalah layout yang kita buat di sini. Kita pakai fragment 1. Jadi yang kita inflate itu adalah layout dari fragment 1. Ini. Kemudian kita parameter selanjutnya itu bisa kita pakai kontainer ini, view groupnya, dan false. Kalau teman-teman tidak menggunakan kontainer, bisa tinggal kita tambahkan null, boleh. Kemudian kita return view. Oke, kita pilih nilai balik ya biar tidak terjadi error karena dia tipenya adalah view. View ini adalah boolean ya. Oke. Sudah selesai, tinggal kita copy saja biar lebih cepat. Jadi dalam ilmu pemrograman, copy paste tetap kita gunakan untuk hal-hal yang seperti ini. Ketiga. Jadi untuk fragment ini, saya harap teman-teman sudah paham dari tutor yang kedua sampai yang ke-8 karena memang fragment ini tingkatnya lanjut dan memang sangat sering digunakan dalam pembuatan aplikasi. Oke, sini sudah ada fragmentnya. Kemudian kita buat adapternya. Caranya mudah, kita buat setup file baru new class. Kalau teman-teman mau gabung di sini boleh, saya gabung di sini ya, di class. Oke. Saya buat kelas namanya apa ya? Halaman. Kemudian saya extend ke fragment state pagar halaman ini. Oke. Kemudian pertama saya buat dulu konstruktornya karena ini kita lakukan custom ya. Jadi saya buat untuk konstruktor saya samakan dengan namanya halaman. Kemudian saya buat variabelnya. Yang kita butuh variabel yang pertama adalah konteks. Kemudian apa ya? Jumlah tab integer dia, jumlah tab. Dan ini saja kayaknya. Kita buat lagi ada konstruktornya halaman. Parameternya itu konteks. Kemudian kadang kita gunakan fragment, dia kita tambahkan fragment manager. Oke, ini fragment manager atau kita ganti saja di fm. Kemudian ada jumlah tab, jml tab ya, biar ketahuan dengan tipe data integer. Oke. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. This konteks dulu sama dengan konteks. Kemudian this jumlah tab sama dengan jml tab. Oke. Sudah ada. Kemudian di sini masih error karena dia butuh beberapa implement method. Tinggal kita tekan, arahkan kursor kita yang ke error ini. Kita tekan Alt Enter, implement method. Oke. Kemudian apa ya? Ini kita return dia ke jumlah tab. Dan yang nol ini kita return ke apa ya? Dia butuh apa ya? Saya coba dia butuh. Kita tambahkan dulu deklarasinya di sini. Super fragment manager. Oke. Maka dia tidak error. Ini ya. Ini yang penting saya lupa tadi. Tadi kan gini. Ada pemberitahuannya di sini. Saya tambah Alt Enter. Ada pemberitahuannya. This constructor harus menggunakan ini super, ini insert super, ada di sini insert super. Oke. Supernya itu fm fragment manager. Oke. Jadi ini biar diberitahu berapa halamannya, ini namanya super fragment manager. Kemudian untuk nullnya kita stopkan di sini. Kemudian kita lakukan sedikit logika, kita gunakan switch. Switchnya itu position
Oke, kemudian kita cache jika si posisi ini, jadi untuk tab itu dimulai dari indeks ke 0, jadi tab 1 indeks 0, tab 2 indeks 1, tab 3 indeks 2. Jadi cache 0, maka dia kita return, karena di sini returnnya yaitu adalah fragment 1. Jadi ketika si tab 1 aktif atau dia indeks 0, maka dia akan membuka fragment 1. Oke. Kemudian saya copy saja sampai fragment ketiga, 2, 3. Ini cache 1, ini cache 2, ini fragment 2, ini fragment 3. Oke, saya kira sudah cukup seperti ini saja. Untuk halamannya selesai kelasnya. Ini ya, di luar kelas. Kemudian saya deklarasikan dulu. Yang pertama ada tab layout. Ini tab layout. Kemudian ada tadi yang kita pakai view pagar. Kita deskripsikan variabelnya tab layout sama dengan view by id rid tab layout tab. Kemudian view pagar view by id rid view pagar. Oke. Kemudian kita buat adapternya yang dari halaman ini. Oke. Kita deklarasikan di sini saja. Halaman sama dengan adapter misal. Oke, ini halamannya yang ini. Ini. Adapter sama dengan new, kita panggil konstruktornya halaman. Ada beberapa parameter yang kita sudah deklarasikan konstruktornya. Yang pertama ada konteks, oke. Kemudian ada fragment manager fm, kemudian ada jumlah tab. Untuk konteksnya dia get application context. Untuk fragment manajernya kita tulis saja get support fragment manager. Oke. Kemudian untuk tabnya ini jumlah tabnya ada 3. Kita cara yang mudah, kita tekan saja tab layout, kemudian get tab count. Jadi artinya dapatkan jumlah dari si tab, jumlah ada 3, jadi di sini tulisannya 3. Kalau teman-teman menggunakan ke ini 3 boleh. Tapi kalau seandainya ada 4, kita nanti bingung lagi. Lebih baik kita tulis saja tab layout get tab count. Oke, sudah selesai. Kemudian view pagar set adapter. Adapternya itu adapter. Oke. Kemudian view pagar lagi. Add on change listener new tab layout. Ini new tab layout. Ini betul ya. Add apa ya? Add on pagar listener cocok nih. Add on tadi. Ini add on pagar change listener kayaknya kayak gini. New tab layout. Tab layoutnya yaitu adalah ini, di dalamnya itu tab layout. Oke, kayak gini. Kemudian tab layout set on tab selected. Set on ini tab selected listener kayak gini. New on tab selected listener. Enter saja, nanti akan terbuat sendiri kayak gini ya. New on tab ini. Saya klik ya. Set, terbuat sendiri. Kemudian view pagar, kita set halamannya, set current item. Oke. Tab get position. Jadi position nanti ketika dia posisi 1, dia akan di view pagarnya berapa, kayak gitu nih. Kayak dia misal gini, dia ada di tab 0, kan ini misal tabnya 0, maka dia akan membuka view pagar juga di halaman ke 0. Oke, kayak gitu. Sekarang saya coba jalankan. Saya buka viewernya dulu, namanya visor. Save view.
Oke, sudah jadi tabnya. Jadi ini indeks kernel, tab 2, tab 3. Oke. Kurang lebih seperti ini saja dulu. Saya rasa ini agak sedikit mudah, tapi dengan syarat teman-teman harus sudah paham dari bagian kedua sampai bagian ke-8, karena memang tingkat ini sangat agak sedikit sulit. Jadi teman-teman harus pahami di bagian-bagian sebelumnya. Oke. Memang oke, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk hari ini dulu. Nanti di tutorial selanjutnya kita lanjutkan masih dengan fragmen, tapi kita tidak gunakan tab layout, kita gunakan button navigasi yang di sini ada menu di sini biasa. Oke. Akhir kata, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika teman-teman menyukai video saya, silakan tekan tombol like. Jika teman-teman merasa video ini sangat berguna, silakan bagikan ke sosial media teman-teman atau ke grup belajar teman-teman. Jangan lupa juga ikuti Instagram saya @azwarbuton dan Instagram official kami @alexbuton_official. Dan jika teman-teman ingin memberi SSD ataupun RAM, silakan kunjungi toko saya di Tokopedia, nama toko saya Azwar Halimu. Sampai berjumpa lagi di tutor selanjutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Insya Allah saya akan jawab secepatnya. Dan sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Bye bye.